supaya berkah pembelajaran kita, Bapak minta kepada anak Bapak Lukman untuk memimpin baca doa. Dimulai. Teman-teman siap. Kok pada diam semuanya? Nama Pak Lukman dipimpin baca doanya. Siap. Iya. Ayo teman-teman. Teman-teman siap. Siap. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak Bapak semuanya, Bapak mau nanya, pelajaran kita sebelumnya tentang, masih ingat? Tentang zakat. Nah, coba anak-anak Ingat Pak, ingat Pak. tentang apa? Zakat. Zakat. Sedangkan pelajaran adalah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, supaya anak-anak Bapak mampu menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, supaya anak-anak Bapak mampu mengidentifikasi perilaku terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, supaya anak-anak mampu menceritakan kembali keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, supaya anak-anak Bapak mampu mencontohkan perilaku terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan sehari-hari. Nih supaya lebih semangat nih pembelajaran kita tentang teladan Nabi Muhammad. Coba sama-sama kita tepuk PPK. Coba. Tepuk PPK. Mandiri. Gotong royong. Integritas. PPK. PPK. Yes. PPK. Yes. Iya, yes. Ini biasanya anak Bapak Lukman paling semangat ini. Coba Semangat, Bapak Pak. dengar sekali lagi. Pak, Ya. anak Bapak Lukman. PPK-nya. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. PPK. PPK. Yes. Supaya lebih semangat lagi, kita nyanyikan lagu nasional. Apalagi kita ini negara Indonesia. Garuda Pancasila. Coba 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukung. Semangat. Baiklah anak-anak Bapak, kita masuki tema kita. Apa tadi tema kita? Keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Adapun keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama adalah bersifat atau dapat gelar Al-Amin. Apa nak? Al-Amin. Di mana nampak sifat Nabi Al-Amin? Nabi Muhammad SAW pada usia 30 tahun, 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah hampir selesai, sampai kepada Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih siapa yang akan mengangkat Hajar Aswad. Akhirnya mereka berpendapat dipilihlah Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Dibentangkannya salnya. Kalau bahasa kita sal. Tahu anak-anak sal? Enggak. Kalau punya punya anak-anak bapak persumi, mungkin selendang.
Dibentangkannya selendangnya, salnya, Hajar Aswadnya diletak tengah-tengah, pemimpin Quraisy yang berselisih memegang ujung-ujungnya. Akhirnya semuanya sama-sama dapat meletakkan Hajar Aswad. Begitulah keteladanan Nabi Muhammad SAW bisa menyelesaikan perselisihan. Kemudian dia dapat dipercaya. Adapun yang kedua, Nabi Muhammad SAW kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Ini dibuktikan Nabi Muhammad menggendong putrinya. Siapa nama putrinya anak-anak? Fatimah. Waktu zaman jahiliyah, anak-anak apalagi perempuan itu tidak dihargai. Kalau ada anak perempuan yang lahir itu dikubur. Siapa anak? Dikubur hidup-hidup. Tapi Nabi Muhammad, itulah yang dibawa Nabi Muhammad Islam, keteladanannya, digendongnya anaknya Fatimah. Begitu sayangnya kepada anak-anak keluarganya. Kemudian lagi sudah berkeluarga Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, cucunya juga disayanginya yang bernama Hasan dan Husain. Itu yang kedua, sangat sayang kepada keluarga, anak, dan masyarakat. Keteladanan Nabi Muhammad yang ketiga, kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap lingkungan. Ini bisa kita lihat kepedulian Rasulullah bukan hanya ibadah, beliau juga lingkungan. Kalau berwudu, airnya itu tidak boros. Dan beliau juga tidak mau membuat kerusakan di lingkungan. Begitulah keteladanan yang ketiga. Adapun keteladanan yang terakhir, yang keempat, Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi semua alam. Jadi Nabi Muhammad itu sayangnya itu bukan hanya kepada umat Islam anak-anak, tapi untuk semuanya. Rahmatan lil alamin. Ini ngantuk atau apa anak-anak Bapak? Rahmatan lil alamin. Amin. Rahmat untuk semua alam ini. Itulah ada 4 keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Bapak semuanya, Bapak akan tampilkan video. Ini adalah video tentang keteladanan Nabi. Anak-anak Bapak perhatikan. Udah paham tentang keteladanan Nabi? Anak-anak? Coba perhatikan video Bapak. Coba anak-anak Bapak buat kelompok. Didiskusikan kelompoknya. Bapak akan berikan soal tentang pembahasan kita pada hari ini. Coba kita anak-anak Bapak. Anak Bapak bersumi kok minum. Aduh. Anak Bapak. Ada tuh Pak, Mada. Aduh, perhatikan anak Bapak. Suara Bapak udah serak nih. Iya Pak. Iya Bapak. Kelompok. Guyon Oh, terus itu sudah Pak. dibikin. Bapak akan bagikan tugas ini, LKPD-nya. Nanti dijawab. Namanya siapa, Mbak? Anak Bapak. Siapa saya? Iya Pak. Oh, maaf. Kemudian kesimpulannya ada 4 keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya, sangat jujur. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada keluarga, anak. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sangat peduli dengan lingkungan. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semua alam. Itu adalah kesimpulan kita tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dari pembahasan ini, ada yang mau ditanyakan anak-anak Bapak tentang materi kita? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas? Pak Guru.
Iya. Pak Guru. Kalau dalam kehidupan sehari-hari cerita Nabi Muhammad itu contohnya gimana? Oh, banyak anak-anak Bapak. Ini anak Bapak Lukman yang nanya. Banyak. Contohnya Saya- tadi wudhu. Iya. Wudhu itu jangan boros. Nabi sangat peduli dengan lingkungan. Jangan boros. Masa wudhunya 5 ember? Wah, itu boros. Tempat anak Bapak Erli, air sulit. Jangan banyak-banyak. Ada lagi yang Herli nggak ada ditanyakan? air. Kan wudhu jangan boros sama al-amin. Hubungannya apa Pak Yo? Iya. Wudhu jangan boros dan al-amin. Hubungannya Al-Amin apa? itu keteladanan berikutnya. Ya, Nabi ya, ya. Muhammad itu kan rahmat untuk termasuk alam ini. Tak mau boros, tak membuat kerusakan. Begitulah hebatnya keteladanan Nabi Muhammad. Ngerti anak Bapak Lukman? Saya anak Lukman, bukan anak Bapak Lukman. Iya. Kan Bapak yang Iya. manggil. Anak Oh, iya. Bapak. Oh iya anak Bapak Lukman. Oh iya. Siapa Sini kan Bapak guru. Iya. Siapa guru? Adapun pelajaran kita berikutnya adalah tentang keteladanan Nabi Muhammad dan sahabatnya, tapi yang menjadi subnya adalah sahabat. Kalau Ya. sekarang adalah tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak Bapak nanti diulang terus pelajarannya tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak juga nanti akan berikan tugas. Bapak kirim nanti ke WA-nya. Karena kita masih daring ya. Mudah-mudahan dengan tadi kata Pirin tadi ngerti. Berarti kalau latihannya nanti juga dapat nilai 100. Amin. Iya. Amin ya rabbal alamin. Supaya semangat kita tepuk PPK lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, Gotong royong. gotong royong, Integritas. semangat PPK. PPK, PPK. Yes. Yes. Kita sudahi pembelajaran kita, mudah-mudahan semuanya semangat, bisa mencontoh Nabi di dalam kehidupan sehari-hari sehingga 1 menit kita lagi. selamat dunia dan akhirat. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.